fayakunu kullu minhuma wathiqan fi al-akhar wa la yukhamiru adna syakkin fi sidqihi wa ikhlasihi wa muhabbatihi wa la yatakhawwanu kullu minhuma al-akhar. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال الذين كانوا على سفر أن ينزلوا ليلا على النساء حتى لا يخونوهم أو يلتمسوا أثارتهم atau atharatihim fayakunu kullu minhuma, dan hendaknya setiap dua pasangan itu saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Wala yukhamiruhu, jangan sama sekali tercampur sedikit pun keraguan akan kejujuran, keikhlasan dan kecintaan pasangannya. Dan juga jangan yang lain saling mencurigai. Ya, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum laki-laki ya ketika dia kembali dari safar sengaja dia balik di malam hari ya untuk membuktikan atau untuk melihat apakah istrinya jujur ataukah tidak jujur, dan untuk mencari-cari kekurangan-kekurangannya. Maka ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ini semuanya? Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, untuk menutup segala pintu kecurigaan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, faqad akhrajul Imam Ahmad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatruqa ar-rajul ahlahu lailan yukhawwinuhum ayatluba atharatihim. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk laki-laki dia mengedor pintu istrinya di malam hari. Ya, dikarenakan untuk mencari-cari jangan-jangan ada laki-laki di rumahnya. Ya, apalagi misalnya seorang suami dia pasang CCTV tersembunyi di rumahnya untuk dia melihat bagaimana kelakuan istrinya ketika dia sedang tidak berada di rumah. Ini bukan cara yang baik. Dan terkadang seseorang berpikir ini akan bisa memberikan ya penjagaan, ya bisa memberikan perlindungan, tetapi ini semuanya adalah hal yang terlarang dalam agama. Kecuali para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang memang di sana ada bukti yang nyata, ada qarinah, ada penghubung yang kuat, yang kemudian kita mencari penguat yang lainnya untuk membuktikan apa yang sudah ada. Tapi kalau sesuatu itu cuma sekedar angan-angan, halusinasi, atau yang semisalnya, maka hal ini harus dijauhi. Ya jangan dipelihara hal yang seperti ini. Karena ini, ya seperti kita sebutkan tadi, adalah perkara yang terlarang dalam agama. Tidaklah sesuatu yang terlarang dalam agama kecuali di situ akan memberikan mudarat kepada manusia itu sendiri, cepat atau lambat. Fayambaghi alla yatatabba kulla minhuma atharatil akhar wala yuhawilu ay tajassas alaih. Faqad qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Maka hendaknya tidak pantas bagi kedua pasangan untuk mencari-cari aib, untuk mencari-cari kesalahan pasangannya, yang kemudian dia berusaha untuk tajassus, dia berusaha untuk cari untuk memata-matainya. Ya, apakah misalnya dia buka HP istrinya atau istri membuka HP suaminya dengan maksud dan tujuan untuk melihat, dengan tujuan untuk memata-matai. Ya, maka ini nggak pantas dilakukan. Ya, nah apalagi misalnya si suami dia mengkunci HP-nya, jangan dicurigai. Disitulah kita harus membangun ya kepercayaan dalam pasangan. Tapi kalau seandainya si istri, kenapa nih suami saya mengunci HP-nya? Jangan-jangan ada sesuatu di HP-nya. Ini akan menyiksa dirinya sendiri. Begitu juga si suami. Ya ketika dia mendapatkan istrinya mengunci HP-nya, ya kemudian bangkit atau muncul ya prasangka-prasangka yang jelek, ini juga akan menyiksa dirinya. Yang kemudian dia tidak akan berhenti pada satu titik, dia akan berusaha untuk memata-matai. Ketika dia sudah berusaha untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, dan itu perkara yang terlarang dalam agama, dan itu adalah awal dari kehancuran dalam rumah tangganya.
Maka di sini harus ada kejujuran, ya, atau harus ada saling percaya antara satu pasangan dengan yang lainnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitab disebutkan, iyyakum wadhann fa inna dhanna akdzabal hadits wala tahassasu wala tajassasu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hati-hati kalian dengan prasangka, karena prasangka itu merupakan sedusta-dustanya pembicaraan. Ya, syahidnya Rasulullah mengatakan wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Dan hadis ini sifatnya umum. Jangan kamu tajassus kepada fulan, jangan kamu tajassus kepada alan, jangan kamu tajassus kepada temanmu, jangan kamu tajassus kepada seorang muslim. Begitu juga jangan engkau tajassus kepada pasangan hidupmu. Nah, larangan itu sifatnya mutlak para hadirin. Bukan hanya khusus kepada orang lain, tapi juga itu kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kecuali ya di sana ada tajassus yang dibolehkan, di mana seorang polisi ya memang mereka mencari para pengedar narkoba atau mereka mencari perampok, ya, dan segala jaringannya, maka tidak ada masalah karena ada maslahat di situ. Nah, adapun suami istri seperti kita sebutkan tadi, ketika seorang laki-laki mengatakan saya terima nikahnya fulanah bintu fulan, ya sebagai bentuk jawaban dari ucapan perwalian wanita tersebut, saya nikahkan anak kamu, saya nikahkan anak saya. Ya, ini mau menunjukkan bahwasanya kita sudah menerima dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ya, dari pasangan hidup kita. Ya, kita menerima kekurangannya, kita bersyukur dengan kelebihannya. Dan juga di antara hal yang harus kita terima, kita tidak memata-matainya. Nah, disebutkan di sini juga ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, wa tajassus wa tatabu auratul ghair. Tajassus itu adalah mengorek-ngorek dari aurat orang lain. Tapi orang lain itu siap umum sifatnya. Wa akhraja Abu Daud an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu utiya bi rajulin faqila lahu hadha fulan taqtar lihiyatu khamra faqala inna qad nuhina an tajassus walakin iyadhhar lana syai'un nakhudhu bihi. Ya, datang seorang laki-laki, kemudian dikatakan hadha fulan, dan fulan itu tertetes di jenggotnya itu khamar. Iya, ada khamar yang menetes di jenggotnya. Kemudian inna qad nuhina an tajassus. Kita dilarang untuk tajassus, untuk mencari-cari ya aib seseorang. Walakin in yadhhar lana syai'un nakhudhu bihi. Tapi kalau seandainya memang nampak dari kita, nampak jelas, ya maka kita ambil apa yang nampak tersebut. Tetapi untuk mencari-cari, sengaja mencari-cari, dihabiskan waktunya untuk mencari aib seseorang. Iya, dia buka akun sosialnya, dia buka media sosialnya, dia cari. Ya mana kalimat-kalimat yang kira-kira itulah kalimat-kalimat yang terpeleset. Ya mana ucapan-ucapan yang kadang ucapan-ucapan itu yang menyelisihi. Nah, sengaja dia mencari bukan untuk menasehati, bukan maksud untuk ya memberikan pelurusan, tapi maksud tujuan adalah untuk mengejek dan menghina. Ini hal yang tidak dibolehkan dan dibenarkan. Ya, wa tajassus kullu minaz zawjain 'alal akhar yufsidul hayat zawjiyah. Kata Syekh di sini, tajassus mencari-cari aib. Setiap pasangan satu dengan pasangan yang lainnya, ini akan merusak kehidupan di dalam rumah tangga. Waqad jaa inda Abi Daud bi sanadin sahihin an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaka in ittaba'ta awratil muslimin afsadathum aw qita an tufsidahum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaka nittaba'ta auratil muslimin. Sesungguhnya engkau ketika mengikuti daripada aibnya muslimin, maka engkau telah membuat kerusakan kepada mereka atau engkau akan merusaki mereka. Karena memang kalau kita mau mencari aib, pasti kita akan mendapatkan aib.
Ya, karena memang manusia tidak akan ada yang sempurna. Apalagi ya suami dan istri. Ya, sudah bertahun-tahun dia tinggal bersama. Pasti sesuatu yang tidak dilihat oleh orang di luar rumah kita lihat. Sesuatu yang nggak pernah terdengar oleh orang luar rumah kita dengar. Nah, di sinilah butuh kesabaran. Ya di sini kita butuh kesabaran. Dan kesabaran seseorang suami dari kekurangan istrinya ataukah sebaliknya. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini akan menggajarkan pahala yang sangat besar untuk dirinya. Nah bukan berarti ya kita tidak mengingatkan. Bukan berarti kita tidak meluruskan. Bukan berarti kita tidak ya menasehati pasangan kita ketika berbuat kesalahan. Enggak. Di sini maksudnya adalah sengaja mencari-cari aib. Segala sengaja mencari-cari kekurangan. Ya, tetapi kalau seandainya kekurangan itu memang nampak, ya si suaminya misalnya nggak mau bekerja, di rumah terus, main game terus, dengan HP-nya terus, ya ini kan memang nampak, bukan mencari-cari. Jika si istrinya berkata, kenapa kamu beraktivitas begini terus? Ayo dong bekerja. Kita punya anak, kita punya tanggungan, kita punya beban yang harus kita bayar, dan seterusnya. Ya, begitu juga misalnya si suami melihat istrinya, ya kondisinya rumahnya nggak bersih, misalnya sibuk tidur, sibuk dengan hal-hal yang nggak penting, atau yang semisalnya. Ya maka tentunya ini ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah ada sesuatu yang nampak. Tetapi yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang tidak nampak, yang kemudian sengaja dicari-cari. Ya dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan atau tujuannya adalah karena saking cinta, karena terlalu cinta yang berlebih-lebihan, ya sehingga sekecil apapun perbuatan satu di antara pasangan tadi, ya dicurigai. Maka ini sesuatu yang tidak baik, ya karena itu akan memudaratkan dari hubungan rumah tangga itu sendiri. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ayata'ammada kullu min az-zawjain idkhal surur 'ala al-qalb al-akhar. Di antara perkat hubungan suami istri adalah ada hal yang sengaja dilakukan memang antara pasangan tersebut untuk membahagiakan ya pasangannya. Jadi dia mencari sesuatu. Disebutkan dalam sini ayat ta'ammad. Ya sesuatu memang dia harus cari. Apa ya? Supaya pasangan saya bisa senang. Apa hal yang bisa saya buat suami saya bisa senang? Apa hal yang bisa buat agar istri saya bisa senang? Dicari. Ya, ketika terlebih terkadang ketika rumah tangga sudah bertahun-tahun. Ya, nah kalau seandainya tidak ada hal-hal yang dia cari pembaharuan, mungkin akan terasa jenuh, akan terasa bosan. Ya, hidup akan flat begitu saja, tidak ada kebahagiaan yang baru. Sehingga ya berusaha seorang istri untuk mencari kebahagiaan, sengaja dia membahagiakan suaminya. Apakah misalnya dia meracik makanan yang mungkin makanan itu adalah makanan yang disukai oleh suaminya yang biasanya dijual di pasar, atau mungkin dia harus berpergian safar untuk bisa makan makanan tersebut. Ya kemudian tiba-tiba istrinya menghadirkan makanan tersebut di rumahnya. Ya ini hal-hal yang sederhana, tapi ini terkadang akan membuat kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan begitu juga misalnya si suami, ya ini melihat kondisi-kondisi seperti ini, hidupnya tidak ada yang baru. Ya dia ajak istrinya, ya dia ajak anaknya untuk berlibur, ya mungkin diberikan hadiah atau apa saja. Al-muhim Islam sangat menghasung seseorang untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, terlebih kepada orang yang dekat dengannya. Disebutkan di sini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, faqad akhraja Tabrani wa Ibnu Abi Dunya wa hassanahu Albani fi Sahih Jami' anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ahabbun nas ila Allah anfa'uhum wa habbul a'mal ila Allah surur tadkhuluhu ala muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya ahabbun nas, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah manusia yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Wa habbul a'mal ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun, kebahagiaan, kesenangan, tadkhuluhu alal muslim, yang dia masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dengan sekedar senyum, ya, jangan kau menyepelekan senyum, jangan kau menyepelekan dengan wajah yang ceria. Ya, karena itu adalah sebuah kebaikan yang terkadang kita tidak tahu. Para hadirin dan hadirat, mana amalan seseorang akan mengantarkan dia ke dalam surga. Terkadang seorang berpikir yang amalan yang mengantarkan dia dengan surga adalah qiyamul lail. Ya, amalan yang mengantarkan dia dalam surga adalah berpuasa Daud, atau amalan mengantarkan dia dalam surga dia bangun masjid, atau dia naik haji, atau yang semisalnya. Kita tidak tahu. Bisa saja terkadang amalan yang kecil itulah yang akan bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang pelacur yang dia, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, memberikan makanan kepada seekor anjing yang najis. Dia berikan minuman, dan subhanallah, dengan sebabnya Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Wa in kana halul muslim qad la ta'rifu fa kaifa bi kulli min az-zawjayn idza adkhala surur ala qalbi sahibi. Dan kalau seandainya seorang muslim, siapapun muslim tersebut yang kita tidak mengenalnya, bagaimana lagi kalau seandainya seseorang memasukkan kebahagiaan tersebut kepada orang-orang yang dekat dengannya, dengan ibunya, dengan ayahnya, kepada anaknya, kepada adiknya, dan juga kepada pasangannya. Baik. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuda'ib zawjati wa yadkhul surur ala qulubihinna wal habib an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa qudwatun wa uswatun. Dan maka kita mendapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan perbuatan tersebut, memasukkan kebahagiaan. Ya, dan Nabi kita adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita. Beliau adalah uswah untuk kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik untuk kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjadi suri tauladan bagaimana beliau menghambakan diri kepada Allah, bukan hanya dalam salat saja, bukan hanya dalam keadaan puasa saja, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi suri tauladan untuk kita semuanya. Dan perhatikan hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Pada saat itu da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Habasyah yal'abuna biharabihim fil masjid fi yaumi 'Aid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku suatu hari, dan orang-orang Habasyah mereka sedang bermain dengan tombak-tombak mereka di masjid pada hari raya. Faqala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim?" Wahai Humaira, apakah engkau menginginkan untuk menonton permainan mereka? Faqultu na'am. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, iya. Fa aqamani wara'ahu fa ta'ta li min kabay li anzuru ilaihim fa wada'tu dhaqni ala 'atiqi wa asnadtu wajhi ila khiddi fa nadartu min fawqi min kabay. Ya, jadi ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau sudah berumur ketika menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah pada waktu itu umur beliau masih sangat kecil. Dan orang yang sudah berumur tentunya melihat permainan-permainan itu pada hal-hal yang biasa. Ya, akan tetapi karena kondisi Aisyah radhiyallahu taala anha yang memang umurnya masih kecil pada waktu itu, ya, beliau suka dengan hal-hal yang demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berusaha untuk mengimbanginya, dia berusaha untuk ikut, ya, melakukan sesuatu yang membuat Aisyah radhiyallahu taala senang. Bagaimana waktu itu dilakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajahnya Aisyah radhiyallahu taala diletakkan di bahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, di bahu Nabi SAW diletakkan apa namanya bahu ya. Di wajah Aisyah radhiyallahu taala anha itu diletakkan di atas bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau disebutkan dalam riwayat min bain udhuni wa atiqi. Ya, antara telinga Aisyah radhiyallahu taala anha itu maksudnya dekat, bersampingan. Kemudian kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Wa yaqul dunakum ya bani Arfada." Faja'ala yaqul ya Aisyah ma syabi'. Ketika sudah ditemani oleh Nabi SAW menonton pertandingan pada waktu itu, Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, apakah engkau sudah kenyang?" "Masih sudah cukup, wahai Aisyah." "Fa'aqul la." "Belum ya Rasulullah." "La anzuru manzilati indahu hatta syabit." Wa fi riwayah hatta idza malaltu qala hasbuk atau hasbak, qultu na'am, qala fadhhabi. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala sudah bosan, sudah jenuh dan cukup lama dia menonton pertandingan tersebut, kemudian kata Rasulullah, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup ya Rasulullah. Kalau sudah cukup ya sudah, engkau pergi. Subhanallah. Ya, al-humaira di sini diinginkan tasghir al-hamra yuridul bayda. Jadi kemerah-merahan itu diinginkan adalah orang yang memiliki kulit yang putih. Ya, dan saking putihnya kulitnya terkadang merah bibir, merah dari pipinya. Jadi merah bukan merah seperti merah baju merah kita ketahui ya. Tapi maksudnya merah merah karena putih, karena saking putihnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan terkadang ya membuat pipi beliau menjadi merah. Baik. Wa dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna kulla syai'in laysa min dzikrillah fa huwa lahun wa la'bun illa arba'atu umurin fa innaha la ta'ud min al-lahwi wa dzakara minha mula'abatu qadil zawjati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan segala sesuatu yang bukan dari zikirnya Allah itu adalah lahun, adalah sia-sia. Dan itu adalah la'abun, permainan yang tidak bermanfaat. Kecuali ada 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yang ada bentuk main-mainnya, ya ada yang seakan-akan sia-sianya, tetapi itu tidak disebut dengan amalan yang sia-sia. Apa itu? Wa dzakara minha, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mula'abatu qadil zawjah. Ketika seorang laki-laki dia mula'abah ya dengan pasangannya. Baik. Mula'abah, bermain dan yang semisalnya. Wa qad akhraja an-Nasa'i min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu syai'in laysa min dzikrillah lahu lahun wa la'abun illa yakuna arbah mula'abatur rajul imra'atahu. Segala sesuatu yang tidak disebut nama Allah di situ, tidak ada disebutkan nama Rasulullah, tidak ada ilmu di situ, semua adalah sia-sia dan permainan. Kecuali 4 perkara. Di antaranya yang disebutkan di atas. Jelas ya? Jadi hadis ini datang beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita lanjut. Wa muda'abatu zawjah hadhihi tarawih al-qulub wa tansal humum wa tujaddid an-nashat. Ya, sehingga ketika ya mereka melakukan perbuatan tersebut, maka ini akan membuat tenangnya hati dan akan melupakan banyak masalah di luar. Ya, akan menghilangkan bebannya dan ini akan membuat semangat baru bagi seseorang. Iya. Dan di sini disebutkan di antara dalil yang menunjukkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Handalah Al-Asadi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, laqini Abu Bakar faqala kaifa anta ya Handalah. Abu Bakar menemuiku pada waktu itu dan beliau berkata, kaifa anta ya Handalah, bagaimana keadaan dan kondisimu ya Handalah? Qala qultu nafaqal Handalah. Kemudian dikatakan Handalah telah berbuat kenifakan. Qala subhanallah, ma taqul? Kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, apa yang kau ucapkan wahai Handalah? Kenapa engkau mengatakan engkau sudah menjadi munafik? Qala qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yal 'ain. Ya, kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya saya duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kami tentang neraka
Rasulullah ingatkan kami tentang surga. Ya hatta ka'anna ra'al ain. Seakan-akan kami melihat dengan mata kepala kami ini. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kami keluar dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afasnal azwaj wal aulad wa bai'at fanasina katsiran. Ketika kami berkumpul-kumpul, bergabung ya dengan anak, dengan istri, ya dengan sesuatu yang sia-sia di rumah, ya. Sia-sia maksudnya bukan yang haram ya. Fanasina katsiran. Kemudian kami lupa apa yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat. Syahidnya hadis ini apa? Syahidnya hadis ini sesuatu yang dirasakan oleh para sahabat di luar rumah. Yang itu kenikmatan bisa hilang terkadang. Nah begitu juga sebaliknya, sesuatu yang di luar ada masalah besar. Di luar ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika dia masuk ke dalam rumah, maka itu hilang semua. Iya. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fa wallahi inna nalaqqa mithla hadha. Kata Abu Bakar As-Siddiq, iya kami juga mendapatkan seperti yang kamu dapatkan ini. Fantalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berangkat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Handalah ya Rasulullah. Handalah telah munafik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mada?" Qultu ya Rasulullah qultu ya Rasulullah, nakunu 'indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'al 'ain. Fa idza kharajna min indika 'afasna al azwaj wal aulad wa dai'at nasina katsiran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi in law tadumun ala ma takunun 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Handalah sa'a pada marrat." Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau mengatakan dirimu sudah munafik?" Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar. Kami bersama engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau mengingatkan kepada kami tentang neraka dan tentang surga. Dan seakan-akan kami melihat langsung dengan mata kepala kami ya Rasulullah. Fa idza kharajna, ketika kami keluar dari rumah kami, ya, dan kemudian kami berkumpul dengan istri anak-anak kami, kemudian kami lupa apa yang telah engkau ingatkan kepada kami dari di masjid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau tadumun, kalau seandainya kalian terus dalam kondisi ingat surga, ingat neraka. Ya, engkau persis kondisi kalian terus seperti kalian berada di depanku. Ya, di dalam zikir tentang ingatnya surga dan neraka tersebut, maka malaikat akan menggenggam kalian, akan menjaga kalian di tempat tidur kalian dan juga di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Handalah, sa'ah. Tapi wahai Handalah, segala sesuatu itu perlu kesabaran, sedikit demi sedikit. Iman itu perlu dipupuk. Keyakinan itu perlu ditanamkan. Kecintaan itu perlu dipupuk sedikit demi sedikit. Tidak akan mungkin seseorang dia bertobat langsung dia menjadi imannya seperti imannya para ulama. Enggak mungkin. Tapi perlu dia, keimanan itu perlu dipupuk sedikit demi sedikit. Maka di sini teman-teman semuanya, kita harus bersabar dengan lingkungan kita. Kita harus bersabar dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika misalnya dia sudah mulai ingin menata dirinya, sudah mulai untuk memperbaiki dirinya, sudah mulai istilah zaman sekarang, sudah mulai berhijrah, maka harus ada kesabaran kita di dalam membimbing mereka. Harus ada kesabaran kita dalam menghadapi mereka. Jangan kita berbuat sesuatu hal yang terkadang itu akan membuat mereka semakin jauh daripada kebaikan, yang sebenarnya dia sudah berada di jalan kebaikan, tapi sikap kekeliruan kita, sikap terburu-burunya kita, kemudian teman kita itu justru dia menghilang daripada jalan kebaikan tersebut. Kita ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengatakan,
sesungguhnya ada di antara kalian yang akan membuat orang lari dari kebaikan. Ada orang-orang di antara kalian membuat orang lari daripada dakwah. Bisa difahami ya? Jadi kita harus bersabar. Ya misalnya kita punya teman, ya orang yang baru ngaji, yang jilbabnya mungkin belum besar, sabar, sabar. Ya, jangan kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak pantas. Ini udah ngaji, udah hijrah. Ya padahal udah sekian pertemuan kajian, masih jilbabnya kayak gini. Udahlah, kamu nggak jujur dalam berhijrah, subhanallah. Sabar, sabar akhi. Anda cuma bisa menasehati. Anda cuma bisa memberikan motivasi. Anda nggak berhak untuk menghakimi orang begini dan begitu. Sabar. Ya, seperti nasihatnya para ulama, para hadirin dan hadirat rahimahullah. Nasihatnya para ulama, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ya, seseorang itu harus menjadi penasehat yang baik. Ya, dokter itu, maksud saya, pemberi nasihat itu ya seperti dokter yang baik. Yang namanya dokter yang baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dokter yang baik itu bagaimana? Ketika pasiennya sakit, dia akan bersabar semaksimal mungkin. Dia akan bersabar semaksimal mungkin dengan pasien yang dihadapi. Ya. Misalnya ya pasiennya mau disuntik, ini suntik, ini sakit, ini ya perih orang ketika disuntik. Tapi ya dia akan memberikan dampak yang baik buat bapak. Dia akan memberikan dampak yang baik buat ibu. Ya, walaupun dia sakitnya sebentar, tapi insya Allah akan memberikan dampak kesehatan. Bapak bisa beraktivitas kembali, ibu bisa beraktivitas kembali, bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Ya, maka harus melewati hal yang pahit-pahit, hal yang perih-perih. Begitu dokter yang baik. Tapi kalau seandainya dokternya tidak baik, pasiennya, aduh Pak, dokter saya nggak mau disuntik, ya sudahlah, terserah Bapak lah. Ya mati-mati sana, hidup-hidup sana, sehat-sehat sana, nggak ada urusan sama saya. Yang penting saya sudah ingatkan, ini suntik harus disuntik, Bapak nggak mau disuntik, ya udah. Ya ini bukan dokter yang baik. Nah begitu juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya penasehat juga harus seperti dokter yang baik. Yang dia harus selalu berusaha untuk memberikan ya kabar gembira. Bukan selalu menekan, bukan selalu menghakimi, bukan selalu memvonis ataukah yang semisal. Tapi dia memberikan motivasi. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa indama natakallam ala ta'amud idkhal surah al-qalb al-akhar falan nansa Aisyah indama qala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah dharrini ata'abbad li rabbi faqultu wallahi inni la uhibbu qurbak walakin uhibbu ma yasurruk atau kama qalat radhiyallahu ta'ala anha. Ketika kita ingin berbicara memasukkan sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka tentunya kita tidak akan lupa dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika beliau berkata kepada Nabi ketika Nabi SAW berkata kepadanya, wahai Aisyah, biarkan saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah berkata, wallahi bukan aku ingin mendekati engkau ya Rasulullah, akan tetapi aku mencintai untuk memberikan kebahagiaan kepada Allah. Maka maqala Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, apa saja yang bisa memberikan kebahagiaan itu hal yang harus dilakukan. Apa saja? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Masalah A, masalah B, masalah C, masalah D. Yang tentunya terkadang kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Berbeda-beda. Ya, maka setiap orang, dia akan memahami apa yang membuat bahagia orang yang ada di sekitarnya tersebut. Apa yang membuat bahagia orang yang dekat dengannya. Baik. Fakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasadil khalus surah ala qalbi zaujatihi. Wa kadzalika zaujatu taf'alna ma'ahu. Walana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau akan berusaha untuk memasukkan kebahagiaan itu. Demikian juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang terbaik. Allah mengatakan dalam ayatnya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallahu katsira. Dan sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik untuk kalian. Tentunya siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir dan mengingat Allah dengan pengingatan yang banyak. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita, hanya sebatas ibadah beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang untuk kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah dalam segala keadaan, dalam segala aspek-aspek kehidupan manusia itu sendiri. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, taib ayakuna kullu minal zaujain aminan mal akhir. Taib mungkin kita buat 3 sesi kajian hari ini. Saya takut nanti terlalu panjang, jenuh. Jadi kita buka dulu sesi tanya jawab, kalau ada tanya jawab, kemudian nanti sisa waktu kita baca lagi bab yang baru. Kalau ada kita baca. Belum ada pertanyaan ya, Ustaz? Oh, baik. Kita lanjut berarti ya. Lanjut ya, Ustaz. Baik. Ayyuna kula min az-zawjain aminan mal akhar. Fala yukhawinuhu fi qalilin wala kathirin. إذ زوجان أشبه بشريكين فلا بد من توفر أمانة والنصح والصدق والإخلاص بينهما في كل شأن من شؤون حياتهما الخاصة والعامة. Ya, hendaknya di antara setiap pasangan itu, ya, itu menjadi kepercayaan kepada satu dengan yang lainnya. Ya, ketika seseorang membangun sebuah perusahaan, yang mana dia bersyirikat dalam perusahaan tersebut dengan sekian para pemodal, maka perusahaan itu akan berjalan dengan baik ketika ada saling kepercayaan antara dua orang yang berserikat tersebut. Tapi kalau seandainya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di antara dua orang yang berserikat tersebut tidak ada saling kepercayaan, maka jangan diharapkan toko yang baru dibangun 1 bulan mungkin akan bubar. Nah, begitu juga dalam hal ini ya. Antara suami dan istri itu bagaikan sebuah perusahaan yang mereka saling membangun perusahaan tersebut. Apakah dalam urusan-urusannya khusus ataukah urusan-urusan yang umum? Akhraja Abu Daud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, atau Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana thalithun asyarikain. Saya adalah yang ketiga dari 2 orang yang berserikat. Ya, malam selama keduanya itu tidak saling mengkhianati satu dengan yang lainnya. Ya, Allah akan menjadi penolongnya, Allah akan membantunya, Allah akan ya memudahkan urusan mereka berdua. Kapan itu? Ketika satu di antara keduanya tidak saling berkhianat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza khana kharajat min bainihima." Nah, kalau seandainya satu di antara mereka berkhianat, maka Allah kharajtu min bainihima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan keluar dari mereka berdua. Dalam arti kata, Allah tidak membantunya, Allah tidak menolongnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga disebutkan dari Al-Imam Indah Daruqutni, yadullahi ma syarikain ma lam yatakhawwana. Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah Subhanahu wa taala itu bersama 2 orang yang berserikat selama mereka itu tidak saling berkhianat. Apakah dalam urusan perusahaan, dalam urusan bisnis, ataukah dalam urusan rumah tangga? Allah Subhanahu wa taala kan selalu bersama mereka ketika tidak ada di antara mereka yang berkhianat. Maka ini yang harus kita tanamkan. Para hadirin dan hadirat, siapa saja teman-teman yang ingin membuka bisnis, membuka toko, yang dia berserikat dengan orang lain, berserikat dengan saudaranya, berserikat dengan temannya, atau apapun namanya, ya, maka dia harus mengedepankan rasa saling percaya. Nah, kalau Anda memang tidak percaya dari awal dengan orang yang akan Anda berdagang dengannya, berbisnis dengannya, udah Anda stop dari awal. Tapi kalau seandainya Anda tidak percaya dengannya, kemudian coba-coba untuk membangun sebuah usaha, membangun sebuah bisnis, membangun sebuah hubungan, ya, apakah hubungan yang umum atau hubungan yang khusus suami istri tadi seperti saya sebutkan, maka itu tidak akan pernah lama, itu akan cepat. Ya, apa yang dia lakukan walaupun bertahan, itu akan menjadi neraka untuknya. Itu tidak akan membuat dia bahagia dan seterusnya. Maka di sini perlu ditanamkan kebahagiaan atau ditanamkan
kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Dan juga para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, hal selanjutnya disebutkan di sini ayyakunu bainahum mawaddatan wa rahmah. Adanya mereka saling mencintai, saling memberikan kasih sayang, saling merahmati satu dengan yang lainnya. Bihait yuhmalu kullu minhuma li sahibihi akbar qadrin minal mawaddati wa rahmah. Ya, hendaknya keduanya itu mendorong satu dengan yang lainnya untuk memberikan semaksimal mungkin dari rahmat, kepedulian, kecintaan, dan seterusnya. Daripada prinsip ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Saya baca ulang, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Dan dari tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari diri-diri kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya ada ketenangan kalian dengan pasangan kalian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Dan Nabi SAW menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah, di mana Nabi SAW mengatakan, man lam yarham la yurham. Siapa yang mereka tidak merahmati, siapa yang dia tidak punya rasa sayang, siapa dia tidak punya rasa kasih, maka dia tidak dikasihani, dia tidak akan disayangi. Ya, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di muka bumi ini, maka siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Siapa saja. Apa saja yang ada di muka bumi ini kita rahmati mereka. Ya, ayah merahmati ibu, ayah merahmati anaknya, anak merahmati ibunya, suami merahmati istrinya, istrinya merahmati suaminya, tetangga merahmati tetangganya, teman merahmati teman yang lainnya. Maka insya Allah di situ akan menjadi sebab seseorang itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayush'ar kullu minhum bil akhar wa yata'allam li alamihi wa yafrah li farhihi fal mar'ah turham zawjaha wa tuqaddiru lahu ma yu'aniha min ta'ab fil amal min ajliha fatuhnu alaihi wa la tahmilhu wa la ma la yutiq. Baik. Nah, di sini maka hendaknya dari hadis yang kita baca dan ayat yang telah kita sebutkan, ya, seseorang itu merasakan sakit, apa yang dirasakan sakit oleh pasangannya. Dan dia bahagia, apa yang membuat dia bahagia? Maka seorang wanita dia merahmati suaminya. Ya, wa tuqaddiru lahu ma yu'anihi min ta'abin. Dan kemudian dia menahan diri, ya, dari kelelahan. Suami bekerja, ya, untuk dia, untuk anak-anaknya, dan juga untuk orang tuanya yang memang dia punya banyak beban. Semampu mungkin, semaksimal mungkin. Ya, istri memberikan, ya, ibaratnya keringanan dari beban yang dilakukan oleh pasangannya tadi. Fatuhnu alaihi wa la tuhmilhu ma la yutiq. Sehingga dia berlemah lembut dengannya dan dia tidak membebani suaminya apa yang suaminya tidak mampu untuk melakukannya. Kalau suaminya membawa uang, alhamdulillah, dia hanya mampu mencari uang sehari 50.000 misalkan, ya fisiknya sudah tidak kuat, fisiknya sudah lemah, atau mungkin umurnya sudah mulai berumur, ya kondisi tidak memungkinkan, alhamdulillah dia syukuri. Jangan dia bebani sesuatu yang memang tidak mampu untuk dilakukan oleh suaminya. Wa zawj yuqaddiru li zawjati ma tu'anihi fi baitiha min majhudin wa masyaqqah. Begitu juga suami. Ya dia lakukan itu kepada pasangannya. Ya, mungkin istrinya lelah bekerja di rumah, mengurusi anak, mengurusi rumah, mengurusi pekerjaan, sehingga dia jangan membebani. Fala yuhammiluha akthar min taqatiha. Dia tidak memberikan beban, ya, di atas kemampuan dari istrinya tersebut. Bal yushkar kullu minhuma li sahibihi ala ma yaf'al. Bahkan hendaknya dia bersyukur dari apa yang telah dilakukan
dan setiap pasangannya tersebut. Wa yakunu syukur bil fi'li qabla syukur bil lisan. Maka hendaknya syukur itu dimulai dengan perbuatan sebelum dia mulai syukur dengan lisannya. Wallahu taala alam bisawab. Ilmu Allah tabaraka wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan kajian di siang hari ini, dan mungkin waktu yang tersisa kita akan menjawab soal-soal yang masuk, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Haris Abu Naufal. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab, Ustaz ya. Nah, Ini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana melawan rasa futur karena terlepas dari majelis ilmu? bagaimana melawan dari futur ketika terlepas dari majelis ilmu? Nah, penanya sendiri sebenarnya sudah memberikan jawaban. Futurnya seseorang karena jauhnya dari majelis ilmu. Maka tentu obatnya adalah sebaliknya. Obatnya adalah sebaliknya. Ya, dihadir majelis ilmu. Walaupun di masa-masa yang seperti ini majelis ilmu sulit didapatkan untuk hadir langsung, maka dia hadir melalui kajian Zoom seperti ini, atau dia nonton ceramah-ceramah di YouTube, atau yang semisalnya. Jangan dia biarkan dirinya terus dalam kelalaian. Itu satu hal. Nah, kalau seandainya maksudnya soal, saya sudah malas ikut kajian, malas futur dalam ikut kajian. Maka di sini, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita harus memahami bahwasanya hati manusia itu adalah sesuatu yang cepat sekali terjadi perubahan. Allah mengatakan dalam ayatnya, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Bahwasanya jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang kita punya, ini jiwa yang kita punya, ini nafsu yang kita punya. Maka dalam banyak khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jeleknya jiwa-jiwa kami dan jeleknya hati-hati kami. Rasulullah meminta perlindungan ini kepada Allah dengan perlindungan yang cukup sering. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwasanya hati kita itu begitu cepat berubah, hati kita itu begitu cepat terwarnai, terlebih dari hal yang baik kepada yang jelek itu sangat cepat sekali. Sementara tidak ada bekal yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah kecuali dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat inilah akan memberikan manfaat untuk kita. Hati yang selamat inilah yang akan memberikan ya kesuksesan dunia dan akhirat kita. Ya, rumah kita akan hancur, mobil kita hancur, kekuasaan kita semua akan hancur. Ya, yang akan kita bawa adalah kolbu kita. Nah, sementara kolbu kita ini cepat berubah-berubah, maka disinilah dia harus dijaga. Dan tidak ada sesuatu yang akan bisa menjaga hati seseorang kecuali dengan semangatnya dia hadir di majelis ilmu. Maka dia semangat, dia berusaha, dia lawan kemalasan tersebut, dia lawan kefuturan tersebut. Ketika dia menyadari bahwasanya itulah yang akan menemani dia kelak nanti di yaumul qiyamah. Dan juga dia berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa idzat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Ya, kokohkanlah aku di atas sunnahmu, kokohkanlah aku di atas kebenaran. Ini sesuatu yang harus seseorang bergantung kepada Allah. Dan kedua, yang ketiga, dia jauhi sebab-sebab yang dengannya dia bisa futur. Ya, apakah dengan terlalu banyak bicara, ataukah terlalu banyak kelalaian, ataukah terlalu dia berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga dosa dan maksiat itu akan menghalangi qalbunya, dia akan menghalangi kesejukan hatinya untuk merasakan bagaimana manisnya ilmu itu sendiri. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh, dan juga berteman dengan fakir miskin, berteman dengan anak yatim. Terkadang itu diantara hal-hal yang akan melembutkan hati kita. Berteman dengan orang miskin, nggak punya apa-apa. Kadang itu ayyuhal ikhwah itu memberikan kelembutan dalam hati kita, akan memberikan semangat dalam hidup kita, insya Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Selanjutnya
Bismillah, berdosakah seorang wanita ketika dia dilema antara mengurus orang tua sampai terkadang terabaikan suami dan anak-anak karena orang tuanya tidak mau mengerti keadaannya yang sudah punya tanggung jawab juga terhadap keluarga kecilnya. Syukran. Oke, di sini laki-laki itu perempuan. Perempuan, Ustaz. Baik. Nah, pertama, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, teman-teman semuanya, ketika seorang ayah sudah memberikan amanah perwalian kepada suami, maka si istri itu tugasnya adalah melayani suaminya. Rasulullah SAW menyebutkan kalau seandainya seseorang boleh kuperintahkan bersujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis, ya, seorang yang ingin puasa sunnah, dia minta izin kepada suaminya. Begitu juga kalau seandainya dia ingin sholat sunnah, maka dia ringankan sholat sunnahnya. Karena memang pahalanya seorang istri ketika dia berkhidmat kepada suaminya. Maka janganlah orang tua kemudian menjadi penghalang anaknya untuk berbuat baik kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada suaminya maksud saya. Jangan sampai orang tua menghalangi anaknya untuk berbuat baik kepada suaminya. Jangan sampai orang tua menjadi sebab terjadinya perceraian di antara anaknya tersebut. Ini untuk orang tua. Adapun untuk si suami, ketika dia mendapatkan istrinya adalah anak satu-satunya, atau anak yang bisa dihandalkan untuk mengurusi dua orang tuanya yang mungkin sudah tua, sudah sakit-sakitan, yang kalau tidak diurus mungkin akan tersia-siakan orang tuanya, maka di sini seorang suami harus bersabar. Dia mendukung istrinya, dia mendukung pasangannya agar dia bisa melayani ibunya. Ya, mungkin dia bisa mencari hal-hal yang bisa dia bantu. Apakah misalnya kalau suami istrinya terus yang mengurusinya, ya mungkin tidak ada waktu, dia cari pembantu. Ya supaya istrinya bisa terbantu sedikit dari pekerjaan dia untuk mengurusi ibunya tadi. Maka ketika setiap orang itu saling menjaga, si ibu dan ayah menjaga, ya bahwasanya anaknya itu sudah menjadi istri orang lain, begitu juga si suami. Ketika kondisinya dia mendapatkan memang mertuanya tersebut tidak ada yang mengurusi kecuali istrinya, maka dia bersabar di situ dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena tentunya tidak mungkin orang tua sudah tua tidak terurus, dia paling sudah berumur dan seterusnya, butuh ada perhatian dari anak-anak mereka. Dan kebetulan istrinya lah orang yang bisa diandalkan. Maka kalau setiap masing-masing menjaga hak dan kewajiban, maka insya Allah akan berjalan dengan baik kehidupan tersebut. Baik Ustadz, selanjutnya Bismillah. Ustadz, sikap apa yang dilakukan seorang istri apabila suami malas beribadah, terutama sholat berjamaah? Apakah boleh suami dimarahi? Bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita berbicara dalam kondisi normal ya. Kita mungkin tidak berbicara dalam kondisi pandemi seperti ini yang memang di sana para ulama memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Kita berbicara dalam sisi normal. Ya disemangatin, ya kalau memang marah, ya marah dalam arti kata hal yang wajar. Ya tidak ada masalah. Ya ketika dengan kalimat-kalimat yang baik mungkin dia tidak marahnya bukan marah membentak, menghina atau yang semisalnya, tapi dia agak memberikan sedikit penekanan dalam kalimat. Maka tidak ada masalah. Untuk menjalani apa yang telah kita sebutkan tadi. Atau pada pertemuan kita yang lalu saling menghasung untuk saling menguatkan dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, selanjutnya Assalamualaikum. Barakallahu fiik Ustadz. Bolehkah seorang wanita menjamak sholatnya ketika ingin safar? Ia menjamak di rumahnya sebelum berangkat karena alasan susah untuk sholat di perjalanan. Baik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah seseorang untuk menjamak sholat di rumahnya sebelum dia berangkat safar.
Karena ternukilkan dalam hadis Rasulullah pernah menjamak sholatnya dalam keadaan tidak ada hujan, tidak ada angin, juga dalam safar. Ya, apalagi seseorang itu akan melakukan perjalanan safar, tetapi dia tidak boleh mengqasar. Karena qasar yaitu meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu dibolehkan kalau seandainya sudah mulai melakukan perjalanan. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas sholat kalian. Ya, jadi kalau misalnya dari Loksmawe dia berangkat dari rumahnya dia jamak sholat 4 rakaat 4 rakaat. Tapi kalau seandainya dia sudah berjalan dari Loksmawe, ya misalnya di batas kota, keluar dari kota Loksmawe, maka dia sudah mulai boleh untuk mengqasar 2 rakaat. Allah a'lam bishawab. Jadi dia nggak ada masalah menjamak sholat. Baik Ustaz. Selanjutnya, berdosakah jika menuruti suami yang membatasi pulang ke rumah orang tua kandung karena orang tua selalu memberikan HP dan tontonan yang bisa melalaikan ibadah dan hafalan anak-anak? Tetap pulang, tapi kata suami sebaiknya kita batasi dan tidak boleh lama-lama. Nah, benar ada masalah. Ya karena anak itu adalah tanggung jawab dari si ayah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Terlebih dia mendapatkan si anak kalau sudah main ke rumah neneknya, nggak terjaga, nggak terurus. Dalam arti kata di sana ada televisi dan yang semisalnya yang kemudian akan mengganggu hafalannya dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah seorang suami membatasi. Ya, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran atau sebagai pendidikan secara tidak langsung kepada orang tuanya. Ya ini karena kenapa nih cucu saya kok cepat sekali pulang? Ya mungkin suatu saat bisa diberikan masukan. Ya nenek atau kakek, ini kalau seandainya di rumah ada televisi terus, kasihan nih anak-anak. Ya mereka sudah hafal Quran, mereka sudah belajar. Ya tiba-tiba sampai ke rumah nenek, lalai lagi dan seterusnya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab ya untuk memberikan nasihat kepada nenek dan kakek. Tapi dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang bijak. Allahumma sholli. Alhamdulillah Ustaz. Ini pertanyaan sudah selesai semuanya Ustaz. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Taib. Berarti sudah bisa kita tutup? Bisa Ustaz. Taib. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini para hadirin dan hadirat yang memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan kita masih berada di bulan Dzulhijjah, dan insya Allah pada hari Senin jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya maka Rasulullah telah mengkhabarkan orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah selama 2 tahun. Ya mungkin kita semangatkan diri kita, semangatkan keluarga kita ya untuk sama-sama berpuasa pada hari tersebut, mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab keberkahan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita dan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.